Malam itu seharusnya menjadi malam yang penuh kebahagiaan. Nadia, mengenakan kebaya putih sederhana, duduk di pelaminan dengan senyum gugup. Dimas, pria yang baru sebulan ia kenal lewat proses ta'aruf, duduk di sampingnya. Wajahnya datar, seperti tidak ada semangat, tapi Nadia mencoba tak menganggapnya serius. Hatinya berusaha tetap bersyukur. Meski bukan pernikahan impiannya, ia yakin pernikahan yang dibangun karena agama akan membawa berkah. Ia tidak butuh pesta mewah atau cincin berlian. Yang ia harapkan hanyalah cinta, penerimaan, dan rumah tangga yang sakinah. Namun, bahkan di hari pernikahannya, Nadia bisa merasakan jarak yang tebal. Dimas tak pernah benar-benar menatap matanya. Bu Wulan, ibu mertua Nadia, hanya sesekali tersenyum. Lebih sering memandang Nadia dari atas ke bawah dengan tatapan menghakimi. "Kamu lulusan D3 ya?" tanya Bu Wulan saat Nadia duduk di sampingnya, mencoba mencairkan suasana. "Iya, Bu." "D3, akuntansi," jawab Nadia sopan. Ya sudah lumayan lah. Meski zaman sekarang sarjana sih udah biasa," gumamnya dengan nada setengah mengejek. Nadia tersenyum, menahan diri. Ia sudah sering mendengar cerita teman-temannya tentang mertua yang cerewet. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Ia percaya waktu akan meluluhkan hati siapapun, termasuk Ibu Dimas. Hari-hari pertama setelah pernikahan dilalui Nadia dengan penuh kehati-hatian. Ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, mencuci baju, membersihkan rumah, dan menyiapkan makan malam. Ia berusaha menjadi istri yang patuh dan rajin. Tapi semua usahanya terasa seperti debu yang tertiup angin. Dimas nyaris tidak pernah mengajaknya bicara, kecuali kalau penting. Bahkan, ketika ia menawarkan untuk mengantar bekal makan siang ke kantornya, Dimas hanya menjawab dingin, "Enggak, usah, aku makan di luar." Bu Wulan juga tak kalah menyakitkan. Saat Nadia sedang mencuci piring, ia bisa mendengar jelas komentar Bu Wulan kepada tetangganya yang berkunjung. "Anaknya baik sih, tapi ya biasa aja. Saya dulu berharap Dimas dapat yang lebih, wah." "Yah, tapi namanya juga jodoh ya." Nadia menggigit bibirnya. Air matanya hampir menetes, tapi ia tahan. Ia tak ingin terlihat lemah. Ia tidak mau mempermalukan ayahnya yang telah membesarkannya sendirian dengan penuh cinta. Namun, luka demi luka itu akhirnya menjadi jurang. Hari ke-7 pernikahan mereka, Dimas pulang lebih awal. Nadia menyambutnya dengan senyuman, tapi tatapan pria itu membuatnya nyeri. "Aku mau ngomong," kata Dimas. Suaranya datar. Nadia mengangguk pelan, duduk di hadapannya. "Ada apa, Mas?" "Aku mau kita pisah." Dunia Nadia seakan berhenti berputar. "Apa maksud, Mas?" Nadanya gemetar. "Aku udah pikirkan ini. Kita nggak cocok. Aku ngerasa kamu bukan tipe yang aku butuhkan. Dan aku juga nggak bisa tahan sama tekanan dari mama. Aku mau mentalak kamu." "Baru seminggu, Mas," bisik Nadia. Nyaris tak terdengar. "Aku belum sempat nunjukin apa-apa. Aku belum punya kesempatan untuk. Justru karena aku nggak mau buang waktu. Lebih cepat lebih baik. Kita belum terlalu dalam. Kamu bisa kembali ke keluargamu dan mulai lagi." Air mata Nadia jatuh begitu saja. Bukan karena ia terlalu cinta. Bukan. Tapi karena ia merasa seperti barang yang dicoba lalu dibuang. "Apa? Karena aku dari keluarga sederhana?" Dimas tidak menjawab. Tapi diamnya menjawab lebih dari cukup. "Baik, Mas. Kalau itu keputusan Mas, aku terima." Ia berdiri dengan lutut gemetar. Nadia tahu, harga dirinya bukan mainan. Jika seorang pria bisa seenaknya mentalaknya karena alasan tidak cocok, lalu mengapa ia harus memohon-mohon untuk dipertahankan? Beberapa jam kemudian, Nadia kembali ke rumah ayahnya. Wajah Pak Hadi berubah sendu melihat mata anak semata wayangnya bengkak dan tubuhnya lemas. "Sudah, Nadia. Kamu nggak salah. Kadang Allah kasih luka, supaya kita tahu bahwa kita layak dapat yang lebih baik," ujar ayahnya sambil memeluk Nadia erat. Nadia menangis di pelukan itu, tapi tidak lama. Dalam tangisnya, perlahan-lahan tumbuh bibit tekad yang tak akan pernah ia sangka akan mengubah hidupnya selamanya.
Hujan turun deras saat Nadia turun dari mobil sewaan yang mengantarnya pulang ke rumah ayahnya di pinggiran kota. Matanya sembab, koper kecil di tangannya basah oleh air hujan yang menetes pelan dari atap terpal di depan rumah. Tak ada lagi gaun pengantin yang anggun. Tak ada senyum manis menyambut kehidupan baru. Yang ada hanya hati yang remuk dan langkah yang berat. Pak Hadi membukakan pintu dengan wajah cemas. "Nadia." Begitu melihat wajah anaknya yang penuh luka, ia tak bertanya apa-apa. Ia tahu. Ia hanya menarik Nadia ke dalam pelukannya, membiarkannya menangis sejadi-jadinya di dada yang selama ini menjadi tempat pulang paling aman. "Aku ditalak, ya," bisik Nadia lirih. Pak Hadi mengusap punggung anaknya dengan pelan. "Tidak apa-apa, nak. Kamu bukan yang salah." Nadia menghabiskan malam itu dalam diam. Di kamarnya yang dulu penuh kenangan masa kecil, ia menatap langit-langit sambil menangis pelan. Ia teringat bagaimana ia berusaha menjadi istri yang baik, bagaimana ia mencoba menyesuaikan diri dengan keluarga suaminya, dan bagaimana semuanya berakhir begitu cepat. Hanya dalam hitungan hari, mimpinya hancur. Setiap malam berikutnya, air, mata tak pernah absen membasahi bantal. Nadia merasa malu, merasa tidak berguna. Bagaimana ia harus menjelaskan kepada tetangga? Apa kata orang-orang yang baru saja diundang ke pernikahannya? Namun, ayahnya tak pernah lelah menguatkannya. Setiap pagi, Pak Hadi menyiapkan teh hangat dan duduk di beranda bersama Nadia. "Kamu tahu, Nadia," ucap Pak Hadi suatu pagi, "perempuan itu bukan benda yang bisa dicoba lalu dikembalikan. Kalau ada yang memperlakukanmu seperti itu, dia bukan laki-laki sejati. Dia pengecut." Nadia hanya diam, tapi kata-kata itu menancap di hatinya. "Kamu punya harga diri, nak. Jangan biarkan dirimu hancur karena orang yang tak bisa menghargaimu." Nadia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya setelah seminggu, ia bangkit dari tempat tidur lebih awal. Ia mandi, merapikan rambut, dan mengenakan pakaian rapi, meski hanya untuk duduk di ruang tamu. Malam harinya, saat semua telah tidur, Nadia duduk di depan laptop tua miliknya. Ia membuka kembali akun job portal yang dulu pernah ia buat. Ia mengedit CV-nya, menambahkan pengalaman magang dan kerja part-time saat kuliah. Matanya masih sembab, tapi dalam hati mulai tumbuh satu hal, tekad. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai aktif melamar pekerjaan. Ia tak lagi menunggu belas kasihan, ia tahu hidupnya harus berubah. Ia melamar ke posisi admin, kasir, staf keuangan, bahkan penjaga toko. Tak semua membalas, dan banyak yang menolaknya, tapi ia terus mencoba. Pak Hadi menyemangati setiap hari. "Yang penting usaha. Rezeki pasti datang kalau kita mau bergerak." Suatu hari, sebuah kafe kecil di pusat kota membalas email lamaran Nadia. Mereka membuka posisi staf keuangan dan mengundangnya untuk wawancara. Nadia gugup, tapi ia tahu ini adalah langkah awal yang tak boleh dilewatkan. Dengan setelan sederhana dan sepatu yang mulai usang, Nadia berangkat sendiri. Wajahnya dipoles tipis dan rambutnya dikuncir rapi. Ia tiba di kafe itu tepat waktu dan disambut oleh pemilik kafe, seorang perempuan muda yang ramah bernama Mbak Intan. "CV kamu menarik, Nadia. Kamu siap mulai minggu depan?" Nadia menahan senyum haru. "Siap, Mbak. Saya akan kerja sebaik mungkin." Itulah awal dari perjalanan barunya. Gaji yang ditawarkan tak seberapa, bahkan jauh dari cukup jika ia sudah berkeluarga. Tapi bagi Nadia, itu adalah langkah pertama menuju harga diri yang pernah direnggut dari dirinya. Setiap hari ia berangkat pagi dan pulang sore. Ia mencatat pengeluaran, membuat laporan keuangan, dan terkadang membantu di dapur saat staf kafe sedang kewalahan. Nadia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, luka di hatinya hanya bisa sembuh jika ia membuktikan bahwa dirinya tak serendah yang dulu orang anggap. Di sela-sela waktu istirahat, ia suka duduk sendiri di pojok kafe, menulis di buku kecilnya. Ia mencatat ide-ide bisnis, belajar tentang manajemen, dan mencatat tips-tips keuangan dari internet. Nadia mulai melihat peluang. Ia tahu, ilmu yang ia miliki tak boleh berhenti di sini. Setiap malam, ia pulang dengan langkah lelah tapi mantap.
Ayahnya selalu menyambut dengan senyuman dan masakan hangat. "Kamu hebat, nak," kata Pak Hadi suatu malam, sambil menuangkan teh ke cangkir Nadia. "Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Nadia menatap ayahnya, lalu tersenyum. Air matanya jatuh lagi, bukan karena sedih, tapi karena mulai merasa bahwa ia tak sendirian. Meski hatinya belum pulih sepenuhnya, Nadia tahu satu hal, ia tidak akan biarkan luka itu menguburnya. Ia akan bangkit, ia akan berdiri di atas kakinya sendiri. Dan suatu hari, ia akan menunjukkan bahwa perempuan sepertinya layak untuk dihargai, dicintai, dan dihormati. Bukan karena status, bukan karena penampilan, tapi karena ia tahu bagaimana caranya bangkit saat dihancurkan. Langit masih gelap ketika Nadia membuka mata. Ia menguap sebentar, lalu bangkit dari kasur tipisnya dan bergegas menuju dapur. Tangannya sudah cekatan menyiapkan bekal sederhana, nasi, telur dadar, dan sambal terasi buatan sendiri. Meski kini, ia hanya staf keuangan di kafe kecil, semangatnya jauh lebih besar dari status pekerjaannya. Kafe tempat ia bekerja memang kecil dan sederhana, tapi justru di sanalah Nadia menemukan banyak pelajaran hidup. Setiap hari, ia bertugas mencatat keuangan, memeriksa stok bahan baku, membuat laporan harian, hingga sesekali membantu mengantar pesanan jika staf lain berhalangan. Meski gaji bulanan hanya cukup untuk kebutuhan pokok, ia tak pernah mengeluh. Bagi Nadia, pekerjaan ini adalah batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. Mbak Intan, pemilik kafe, sering mempercayakan tugas lebih pada Nadia. "Dia bisa bantu hitung proyeksi biaya belanja bulan depan, ya?" pinta Mbak Intan suatu sore. "Siap, Mbak," jawab Nadia dengan senyum semangat. Lambat laun, Nadia mulai akrab dengan laporan laba rugi, pengelolaan modal, hingga strategi pemasaran sederhana. Ia tak hanya mencatat, tapi mulai mengerti alur keuangan sebuah usaha. Sambil bekerja, ia menyempatkan diri mencatat setiap pelajaran berharga ke dalam buku kecilnya. Bahkan saat sedang duduk sendiri di pojok dapur, ia sering membaca artikel tentang bisnis, manajemen usaha kecil, dan resep kue-kue rumahan. Suatu malam, saat sedang membuat puding coklat sederhana untuk ayahnya, terlintas sebuah ide di benaknya. "Kenapa aku nggak coba jualan kue sendiri, ya?" Ia tak langsung bercerita ke ayahnya. Diam-diam, ia mencoba membuat beberapa varian kue kering dan bolu kukus dengan resep turun-temurun dari almarhum ibunya. Hasilnya lumayan, meski belum sempurna, tapi cukup enak untuk dicicipi keluarga. Ia mulai memotret kuenya dan mengunggah ke media sosial. Tak ada ekspektasi muluk. Ia hanya ingin mencoba. Seminggu pertama hanya 2 pesanan dari teman lama. Tapi semangat Nadia tak surut. Ia layani setiap pesanan dengan sepenuh hati. Dari proses membuat, mengemas, hingga mengantar ke rumah pemesan. Dari dapur kecil rumah ayahnya, bisnis kecil itu mulai berjalan pelan. "Yah, aku lagi coba jualan kue online," ucapnya suatu malam sambil menyajikan bolu kukus coklat ke hadapan Pak Hadi. Ayahnya mencicipi sepotong dan mengangguk. "Enak, Nadia. Serius ini enak. Kamu punya bakat dari ibumu." Sejak itu, setiap malam sepulang dari kafe, Nadia menyingsingkan lengan baju dan mulai memanggang. Dapur kecil berubah jadi tempat produksi. Ia menamai usahanya Dapur Nadia dan mulai lebih aktif di media sosial. Setiap kue ia foto dengan pencahayaan sederhana, diberi caption hangat, dan dijual dalam paket hemat. Tak disangka, pesanan mulai berdatangan, apalagi saat mendekati momen Lebaran. Ia bahkan kewalahan membagi waktu antara bekerja di kafe dan membuat kue. Melihat Nadia mulai kelelahan, Mbak Intan memanggilnya ke ruang belakang. "Dia, aku lihat kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Nggak apa-apa?" Nadia ragu sejenak sebelum menjawab. "Alhamdulillah, pesanan kuenya lumayan, Mbak. Tapi saya tetap komit kerja di sini." Mbak Intan tersenyum. "Aku senang kamu berkembang, tapi kamu juga harus tahu kapan waktunya memilih." Kalimat itu menghantam batin Nadia. Sepanjang malam ia merenung. Apakah ia sudah siap melepas pekerjaan tetap demi usaha sendiri? Tapi bukankah ini yang selama ini ia impikan? Punya usaha sendiri, berdiri di atas kaki sendiri? Akhirnya, setelah banyak pertimbangan dan diskusi dengan ayahnya, Nadia memberanikan diri mengajukan resign secara baik-baik.
Mbak Intan, saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tapi saya ingin mencoba fokus membangun usaha sendiri. Mbak Intan memeluknya hangat. Aku bangga sama kamu, Dia. Kamu berani. Langkah itu jadi titik balik besar. Nadia mengubah ruang depan rumah menjadi dapur dan etalase kecil. Ia membeli oven bekas dari uang tabungan, mencetak stiker label, dan memperluas pemasaran lewat media sosial dan aplikasi pesan makanan. Awalnya hanya kue kering dan bolu, tapi lama-lama ia menambah menu. Donat kentang, roti sobek isi coklat, dan cheese. Cake mini. Semua dikerjakan sendiri dengan bantuan ayahnya, yang tak pernah lelah menjadi pendukung nomor 1. Kalau butuh bantu bungkus, ayah siap, kata Pak Hadi sambil melipat kotak kue. Usaha kecil itu kini tumbuh perlahan namun pasti. Nadia sudah tidak lagi memikirkan masa lalu. Luka itu kini menjadi pelajaran. Ia tak membalas dendam, tapi membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit dari keterpurukan, bukan dengan amarah, tapi dengan karya dan keteguhan hati. Dan meski masih sederhana, Nadia tahu satu hal, ia sedang menulis kisah suksesnya sendiri, satu demi satu, dari butiran tepung dan rasa sabar yang tak ada habisnya. Udara pagi itu terasa lebih segar dari biasanya. Nadia baru saja selesai mengantar pesanan kue ke salah satu pelanggan tetapnya ketika sebuah pesan masuk ke akun Instagram Dapur Nadia. Halo Mbak Nadia, saya Riko dari Rimba Tech. Saya tertarik dengan semangat dan manajemen usaha yang Mbak bangun. Boleh kita ngobrol-ngobrol? Mungkin ada peluang kerjasama? Awalnya Nadia mengira itu spam, tapi setelah menelusuri profil Riko, ternyata pria itu adalah pendiri Rimba Tech, sebuah startup lokal yang tengah naik daun di bidang pengembangan aplikasi UMKM. Nadia menimbang-nimbang cukup lama sebelum akhirnya membalas dengan sopan. Mereka pun sepakat bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Saat hari pertemuan tiba, Nadia mengenakan blus putih bersih dan celana kain hitam sederhana. Ia tetap tampil rapi meski tanpa riasan mencolok. Ketika masuk ke kafe, seorang pria muda dengan jas santai dan laptop terbuka segera bangkit menyambutnya. Nadia ya, aku Riko, sapanya ramah. Nadia menjabat tangan pria itu sambil tersenyum kaku. Meski gugup, ia berusaha tenang. Aku ngikutin perjalanan dapur Nadia dari awal. Aku suka cara kamu memasarkan produk, membangun branding, dan disiplin kamu soal laporan keuangan. Ujar Riko sambil menyeruput kopinya. Aku pikir kamu orang yang tepat untuk bergabung di startupku. Mata Nadia membulat. Bergabung? Dalam hal apa, Mas Riko? Aku butuh CFO, Chief Financial Officer. Startup ini berkembang cepat, dan aku sadar aku butuh orang yang ngerti keuangan dan bisa dipercaya. Aku butuh orang kayak kamu. Nadia terdiam. Ia tak pernah membayangkan tawaran sebesar itu datang di tengah usahanya yang baru saja tumbuh. Ia merasa belum cukup layak, tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang menyala dalam dirinya. Mas, saya bukan lulusan ekonomi atau akuntansi. Saya hanya belajar dari pengalaman langsung, ujarnya jujur. Riko tersenyum. Justru itu yang bikin kamu istimewa. Kamu belajar dari lapangan. Kamu tahu realita bisnis kecil. Dan kamu sudah membuktikan kalau kamu bisa. Sepulang dari pertemuan itu, Nadia termenung semalaman. Ia berdiskusi panjang dengan ayahnya. Meski awalnya ragu, akhirnya ia menerima tawaran itu dengan syarat bahwa dapur Nadia tetap bisa ia jalankan, minimal di akhir pekan. Hari pertama bekerja di kantor Rimba Tech membuat Nadia gugup luar biasa. Suasana startup jauh berbeda dengan kafe atau dapur rumahan. Ruangannya modern, penuh dengan anak muda energik, laptop terbuka di mana-mana, dan obrolan seputar coding serta ide-ide besar. Namun Riko menyambutnya hangat. Ia memperkenalkan Nadia pada tim, mempercayakan seluruh laporan keuangan kepadanya, dan memberi ruang untuk berinovasi. Minggu demi minggu berlalu. Nadia mulai merasa nyaman dengan ritme baru. Ia membuat sistem keuangan yang lebih rapi, merancang laporan bulanan yang detail, dan memberikan strategi efisiensi pengeluaran. Ia juga menyarankan kerjasama dengan pelaku UMKM lokal, dan ide itu mendapat respons positif dari tim.
Perlahan tapi pasti, rimba tech tumbuh lebih stabil. Investor mulai melirik, mitra kerja bertambah, dan di tengah kesibukan itu, hubungan Nadia dan Rico mulai berubah. Mereka sering berdiskusi hingga larut malam. Kadang bukan hanya soal kerja, tapi juga hal-hal ringan. Tentang mimpi, tentang luka lama, dan tentang harapan masa depan. Suatu malam, setelah rapat online dengan klien luar negeri, Rico mengajak Nadia makan malam di rooftop kantor. "Nadia," katanya sambil memandang lampu-lampu kota. "Kamu tahu nggak, sejak kamu datang, semuanya terasa lebih terarah. Aku jadi yakin aku nggak sendirian ngejalanin ini." Nadia tersenyum kecil. "Saya cuma bantu sebisanya, Mas. Selebihnya, ini karena kerja keras semua tim. Tapi kamu punya pengaruh besar, Nadia. Dan aku kagum dengan cara kamu bangkit dari masa lalu." Nadia terdiam sejenak. Angin malam meniup pelan anak rambutnya. "Aku pernah ngerasa hancur, Mas. Merasa nggak berharga. Tapi ternyata dunia nggak berakhir hanya karena seseorang bilang kita nggak layak." Rico mengangguk pelan. "Dan sekarang kamu jadi bukti hidup bahwa luka bisa jadi bahan bakar untuk sukses." Malam itu, tak ada janji-janji manis. Tapi kedekatan, mereka tumbuh dalam keheningan yang saling memahami. Nadia mulai merasakan ada ruang baru di hatinya. Ruang yang dulu pernah hancur dan perlahan mulai pulih. Ia masih menjalankan dapur Nadia setiap akhir pekan. Pesanan tetap mengalir, walau tak sebanyak dulu. Tapi kini, Nadia punya dua dunia yang ia cintai. Bisnis kuenya, dan startup tempat ia ikut membangun masa depan. Dan Rico? Ia bukan hanya atasan, tapi kini menjadi sahabat, mentor, dan seseorang yang perlahan menjadi penting. Namun di balik semua ini, Nadia tahu perjalanan masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, ia berjalan dengan kepala tegak, bukan karena dendam, tapi karena ia tahu dirinya berharga dan ia tak lagi perlu pembuktian kepada siapapun selain kepada dirinya sendiri. Pagi itu, Nadia duduk di depan cermin, mengenakan setelan blazer warna krem yang elegan. Ia menyematkan bros kecil di sisi kanan dadanya, hadiah dari ayahnya di ulang tahunnya yang ke-30. Di kaca, ia melihat sosok wanita yang sangat berbeda dari Nadia yang dulu. Bukan karena penampilannya, tapi karena sinar keteguhan yang memancar dari matanya. Ia bersiap untuk menghadiri seminar kewirausahaan di sebuah universitas ternama di Jakarta sebagai pembicara utama. Dulu, siapa sangka, wanita yang ditolak karena dianggap tidak selevel, kini justru menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Nama Nadia N. Pratiwi kini sering muncul di berbagai media. Artikel di majalah bisnis menyebutnya sebagai sosok perempuan tangguh di balik dua usaha sukses. Salah satu program televisi menayangkannya dalam acara talk show bertajuk "Dari Air Mata ke Panggung Kesuksesan". Meski semua itu membuat banyak orang berdecak kagum, Nadia tak pernah berubah. Tetap rendah hati, tetap membumi. Di setiap seminar, Nadia selalu memulai dengan kisah sederhana. Ia tak menutupi masa lalunya yang kelam. Ia bercerita dengan jujur tentang pernikahan singkat yang menyakitkan, tentang malam-malam panjang yang penuh tangis, tentang kebangkitan perlahan tapi pasti. "Jangan takut jatuh," katanya dalam sebuah talk show. "Yang penting adalah bagaimana kita bangkit, sebab perempuan itu kuat, lebih kuat dari yang dunia kira." Dari semangat itulah, Nadia mendirikan sebuah yayasan bernama Satu Suara Perempuan. Yayasan ini bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya mereka yang pernah mengalami perceraian, kekerasan rumah tangga, atau keterpurukan ekonomi. Di yayasan itu, Nadia membuka pelatihan pembuatan kue, pelatihan keuangan dasar, dan bahkan kelas motivasi. Bersama beberapa relawan, ia turun langsung ke desa-desa, bertemu para ibu rumah tangga, janda muda, hingga gadis yang putus sekolah. Nadia menyemangati mereka, bukan dari teori, tapi dari luka yang pernah ia alami sendiri. Salah satu kisah paling mengharukannya adalah saat ia mengadakan pelatihan di sebuah desa kecil, di pinggiran Bogor. Seorang ibu muda, Sari, mendekatinya. Setelah sesi selesai, memeluknya dengan air mata mengalir. "Bu Nadia," katanya lirih, "saya ini janda 2 anak, ditinggal suami tanpa uang, sempat mau bunuh diri.
Tapi lihat ibu tadi, saya jadi malu. Saya juga mau kuat. Nadia hanya tersenyum dan menggenggam tangan Sari. Kita semua bisa bangkit. Yang penting jangan menyerah. Meski kesibukan makin padat, Nadia tetap menyisihkan waktu untuk dapur Nadia. Usaha kuenya kini sudah memiliki dapur produksi sendiri dan 8 karyawan tetap. Ia membagi waktu antara yayasan, perusahaan Rico, dan bisnis kuenya dengan disiplin luar biasa. Ia tak pernah lupa siapa dirinya di awal perjalanan. Seorang wanita yang dulu hanya punya harapan dan semangat. Kerap kali, ia juga menjadi narasumber di acara-acara televisi. Tapi Nadia selalu menolak jika ada yang ingin mengangkat kisah masa, lalunya secara dramatis, atau membuka aib mantan suaminya, Dimas. Kesuksesan saya bukan untuk membalas siapapun. Ini perjalanan saya. Bukan panggung dendam, katanya suatu ketika kepada produser acara. Orang-orang di sekitarnya, termasuk rekan kerja di startup Rico, sangat menghormati integritas Nadia. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, namun adil. Karismanya tumbuh bukan karena gaya bicara lantang, melainkan karena hatinya yang tulus dan cara kerjanya yang konsisten. Bahkan Rico, yang semakin dekat dengannya secara pribadi, sering berkata, Nadia itu bukan sekadar perempuan kuat, dia pemimpin sejati. Suatu malam di salah satu pertemuan yayasan, seorang mahasiswi bertanya, Bu Nadia, apa yang membuat ibu bisa seteguh ini? Apakah karena ingin membuktikan kepada orang yang pernah menyakiti ibu? Nadia terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Tidak, jawabnya pelan, tapi penuh keyakinan. Saya ingin membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya layak bahagia, bahwa saya berharga. Kita semua berharga. Kadang, yang paling perlu kita yakinkan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Tepuk tangan menggema di ruangan itu. Namun meski disanjung, Nadia tak pernah tinggi hati. Ia masih menyapa tetangga dengan senyum hangat, masih suka mengantar kue ke pelanggan lamanya sendiri jika ada waktu. Bahkan ia masih suka naik ojek online ke kantor jika sopirnya libur, sambil membawa tote bag penuh berkas. Baginya, pencapaian bukan soal glamor, tapi tentang makna. Di ruang tamu rumah orang tuanya, tergantung foto besar Nadia mengenakan blazer saat menjadi pembicara di seminar nasional, diapit oleh 2 tokoh pengusaha senior. Sang ayah selalu tersenyum bangga setiap melihat foto itu. Nadia, bukan hanya anakku, tapi juga kebanggaan semua perempuan yang pernah diremehkan, katanya suatu sore sambil menepuk bahu anak perempuannya. Dan Nadia, meski telah melangkah sejauh ini, tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Tapi hari ini, ia tak lagi berjalan sambil menunduk. Ia melangkah dengan tegak. Sebagai perempuan hebat yang tak hanya berhasil membangun dirinya, tapi juga mengangkat perempuan lain agar ikut bangkit. Sudah 3 hari Dimas tidak makan dengan layak. Uang di dompetnya tinggal recehan, dan ponsel pintarnya kini hanya berfungsi sebagai alarm murahan. Ia duduk di pojok kamar kontrakan, sempit berlantai semen kasar, dengan dinding yang mulai berjamur. Pikirannya kacau, wajahnya kusam, rambutnya acak-acakan. Tak pernah ia membayangkan hidupnya akan sehancur ini. Dulu, Dimas adalah pria yang penuh percaya diri. Ia berjalan dengan dada membusung, merasa bangga karena telah menikahi wanita cantik yang menurut ibunya masih bisa dicari yang lebih selevel. Ia tidak pernah benar-benar mencintai Nadia. Baginya, pernikahan itu sekadar formalitas, pamer keberhasilan sosial. Tapi sekarang, perusahaan yang ia dirikan bersama temannya bangkrut. Gaya hidup mewahnya, mobil sewaan yang ia gunakan untuk tampil, mentereng, dan kredit kartu yang menumpuk, semua menjadi beban. Pacarnya yang selalu tampil anggun di Instagram meninggalkannya begitu tahu rekeningnya kosong. Dunia yang dulu mengagungkannya, kini memunggunginya tanpa belas kasihan. Malam itu, ia membuka akun media sosial lamanya. Tak sengaja, ia melihat sebuah video yang dibagikan temannya. Nadia, mantan istrinya, sedang menjadi pembicara di sebuah seminar nasional. Cantik, elegan, penuh wibawa. Dimas menatap layar itu lama. Hatinya seperti ditampar kenyataan. Ia mendesah panjang,
lalu memberanikan diri membuka pesan. Tangannya sempat gemetar saat mengetik. "Hai, Nadia. Apa kabar? Maaf tiba-tiba menghubungi. Aku sedang butuh bantuan. Bisa kita bertemu?" Pesan itu terkirim. Lama tak ada balasan. Ia mengira Nadia akan mengabaikannya. Tapi keesokan harinya, sebuah pesan masuk. "Besok pukul 10 pagi, Kafe Kopi Aksara Jalan Wijaya. Aku luang sebentar." Dimas membaca pesan itu berkali-kali, antara lega dan gugup. Ia meminjam kemeja dari temannya, menyisir rambut sekenanya, dan mencoba tampil sedikit rapi. Meski hatinya tahu, semua ini bukan soal penampilan lagi. Ketika ia tiba di kafe itu, Nadia sudah duduk di sudut ruangan. Tampak anggun dengan blaus sederhana dan celana bahan warna abu-abu. Wajahnya bersih, tenang, dengan senyum yang tak menyimpan kemarahan. "Silakan duduk," katanya singkat. Dimas duduk. Untuk beberapa detik, ia hanya menunduk. Nadia tak berkata apa-apa, memberi waktu untuk Dimas bicara lebih dulu. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," Dimas akhirnya bersuara. "Aku lagi susah. Usaha gagal, pacar ninggalin. Aku nggak punya siapa-siapa." Nadia mendengarkan dengan saksama. Ia tidak menyela, tidak menunjukkan rasa kasihan yang berlebihan. Wajahnya tenang, tapi tidak dingin. "Aku sadar. Aku pernah salah. Sangat salah. Aku talak kamu seminggu setelah menikah. Karena alasan yang bahkan aku sendiri sekarang malu menyebutnya. Sekarang aku tahu, aku kehilangan orang yang salah." Nadia tersenyum kecil. "Kamu nggak kehilangan aku, Dimas. Kamu membuangku. Ada bedanya." Dimas tertunduk. Ia tahu, kalimat itu bukan kemarahan. Itu kebenaran. "Aku nggak berharap banyak. Tapi, kalau kamu bersedia, aku butuh pekerjaan. Atau apapun. Aku butuh bantuan. Sekarang aku sadar, kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira dulu." Untuk sesaat, suasana jadi hening. Hanya suara alat pembuat kopi di balik meja bar yang terdengar samar. "Aku nggak akan menyimpan dendam, Dimas," kata Nadia akhirnya. "Karena hidupku terlalu penuh dengan hal baik untuk diisi dengan kebencian. Tapi aku juga bukan orang yang akan membuka pintu hanya karena masa lalu mengetuk." Dimas menatap Nadia, berharap ada celah pengampunan. "Aku sudah di titik ini bukan karena keberuntungan, tapi karena setiap luka aku ubah jadi kekuatan. Kamu tahu berapa malam aku menangis. Kamu tahu berapa kali aku merasa hidupku hancur. Tapi, aku tetap berdiri. Aku belajar. Aku bangkit. Dan sekarang, aku berdiri dengan kepala tegak bukan karena ingin balas dendam, tapi karena aku tahu nilainya diriku." Dimas menghela napas. Ia tahu ia tak bisa membantah apapun. "Aku menghormatimu, Nadia. Aku benar-benar kagum sekarang. Maaf, kalau dulu aku buta." Nadia mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah kartu nama. Ia menyodorkannya. "Itu kontak yayasan pemberdayaan yang aku dirikan. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, di sana ada pelatihan kerja, bahkan pendampingan bisnis. Tapi kamu harus mulai dari bawah, seperti orang lain. Nggak ada pengecualian." Dimas menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih," katanya lirih. Nadia berdiri, menyampirkan tas di pundaknya. Ia tersenyum tipis. "Semoga kamu benar-benar bisa bangkit, Dimas. Tapi kali ini, bukan dengan menginjak orang lain, tapi dengan menghargai mereka." Lalu ia pergi, meninggalkan Dimas yang terpaku dengan kartu nama di tangan. Hatinya campur aduk. Tapi di lubuk hati terdalam, ia tahu, wanita yang dulu ia anggap tak selevel itu, kini jauh lebih tinggi darinya. Bukan karena harta, tapi karena martabatnya. Langit pagi itu tampak cerah, tapi hati Nadia lebih cerah dari apapun yang tampak di Cakrawala. Setelah pertemuan singkatnya dengan Dimas beberapa hari lalu, ia menyadari satu hal. Masa lalu memang layak dikenang, tapi tidak perlu untuk diulang kembali. Bukan karena ia menyimpan benci, melainkan karena ia telah tumbuh terlalu jauh dari titik awalnya.
Nadia bukan lagi perempuan yang pernah ditinggalkan seminggu setelah menikah. Ia adalah perempuan yang telah berdiri kokoh di atas kakinya sendiri. Pagi ini, ia kembali ke kantor setelah libur singkat untuk menghadiri acara amal yayasan yang ia dirikan. Ia mengenakan blazer putih tulang dan celana panjang senada. Rambutnya digulung rapi, wajahnya terpulas make up tipis yang mempertegas kecantikan alaminya. Sesampainya di lobi gedung perusahaannya, Nadia disambut senyum hangat para karyawan yang melewati lorong. Ia bukan hanya dikenal sebagai pemimpin yang hebat, tapi juga sebagai perempuan yang memberi inspirasi melalui kisah hidupnya. Rico, pria yang kini mengisi hatinya, menyambutnya di depan ruang meeting. "Selamat pagi, Bu CFO," godanya sambil tersenyum. Nadia terkekeh. "Pagi, Pak CEO." Mereka tertawa kecil sebelum sama-sama melanjutkan langkah ke ruang rapat. Hari itu ada pertemuan penting dengan investor. Tapi sebelum masuk ruangan, ponsel Nadia bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak disimpannya. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan meski bukan yang kuharapkan. Aku doakan kamu selalu bahagia, Nadia." Nadia membaca pesan itu dengan tenang. Ia tidak membalas. Ia tahu, itu pesan perpisahan dari Dimas, akhir dari lembar masa lalu yang pernah membuatnya terpuruk. Tapi juga, lembar yang mengajarkannya untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Sore harinya, setelah semua rapat selesai, Nadia duduk di balkon kantornya. Rico datang membawa 2 cangkir kopi. Ia duduk di samping Nadia tanpa berkata apa-apa. Keduanya hanya menikmati angin senja yang berhembus pelan. "Aku ketemu Dimas tempo hari," ujar Nadia pelan. Rico menoleh sedikit, tapi tak terkejut. "Kamu baik-baik saja?" Nadia mengangguk. "Aku memaafkannya, tapi bukan untuk kembali. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku sudah menemukan versiku yang lebih kuat." Rico mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, Nadia bukan tipe yang larut dalam masa lalu. Ia selalu berjalan ke depan, meski dulu harus merangkak dalam luka. "Aku bangga sama kamu, Nadia," ujar Rico dengan suara rendah. "Kamu bukan hanya menginspirasi orang lain, tapi juga aku." Nadia menatap Rico dan tersenyum. "Dan kamu salah satu alasan kenapa aku bisa sampai sejauh ini." Langit mulai berubah jingga, dan lampu-lampu gedung di seberang mulai menyala satu persatu. Nadia berdiri, menatap kota dari lantai 8 gedung miliknya. Di bawah sana, lalu, lintas padat mulai terlihat, namun tak ada yang bisa mengganggu ketenangan hatinya. Ia mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lewati. Dari seorang istri yang ditalak seminggu setelah menikah, perempuan yang pulang ke rumah orang tua, dalam keadaan hancur menjadi staf keuangan biasa, lalu penjual kue online, hingga akhirnya menjadi pebisnis sukses dan pendiri yayasan pemberdayaan perempuan. Dulu, ia sempat berpikir hidupnya berakhir di hari ia ditinggal. Tapi ternyata, itulah hari di mana hidupnya benar-benar dimulai. Kini, Dimas adalah bagian dari cerita yang sudah selesai, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang sebagai pelajaran. Nadia tahu, banyak perempuan di luar sana yang mengalami kisah serupa, dijatuhkan, diremehkan, disia-siakan. Tapi ia adalah bukti hidup bahwa luka bukan akhir, dan air mata bisa jadi bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah Rico yang masih duduk di kursi rotan balkon. "Ayo, kita makan malam, aku yang traktir," katanya sambil tersenyum. "Baiklah, Bu pengusaha sukses," balas Rico sambil berdiri dan meraih tangan Nadia. Mereka melangkah ke lift bersama. Tak ada janji manis yang diumbar, tak ada rayuan kosong. Hanya 2 insan yang sama-sama kuat, saling menghargai, dan berjalan berdampingan. Nadia tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini, bahagia, berdaya, dan sepenuhnya utuh. Sesampainya di lobi, Nadia berhenti sejenak. Ia menatap pantulan, dirinya di dinding kaca gedung. Wajah perempuan itu bersinar, bukan karena lampu atau hiasan, tapi karena kekuatan yang terpancar dari dalam. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, lalu berjalan ke depan,
menuju masa depan yang ia bangun sendiri, dengan luka, air mata, dan keberanian.